أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أعطى كل شيء من الخلق وتصوير ما يصلح به لما خلق له وهو الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada setiap makhluknya. Segala puji bagi Allah yang menuliskan ketentuan baik buruk atas hidup manusia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan atas segala urusan hamba-hambanya. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya iman dan Islam, nikmat dikaruniakan ketabahan dan kesabaran, yang kita berharap apa yang kita lakukan sampai detik ini senantiasa dalam keridhaan Allah, dan semoga dengan amal soleh yang kita lakukan semakin ditambah kenikmatan itu oleh Allah, dilanggengkan, dan semoga dikumpulkan hingga surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah, dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, subuh barokah, karena tidak semua yang hidup bisa berangkat ke masjid. Yang dalam keadaan sehat walafiah pun tidak menjamin dia bisa sampai ke masjid. Dekat dengan masjid tidak menjamin hatinya pun ikut ke dalam masjid. Maka bersyukurlah Anda semuanya, meskipun jauh rumahnya, atau beratnya kaki melangkah, atau mungkin tubuh yang sedang sakit, tidak menjadi penghalang Anda untuk datang berjamaah sholat subuh, yang insya Allah orang-orang yang menegakkan sholat subuh ini dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai salah satu bentuk syukur kita adalah dengan terus beramal soleh dan meyakini, tentunya kita wajib meyakini bahwasanya amal soleh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan bahwasanya dunia ini adalah negeri ujian. Maka apapun yang terjadi di dalamnya adalah sebuah gambaran tentang perjalanan anak manusia dalam mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi itu, maka tentunya setiap dari kita akan menemui yang namanya masalah, cobaan dalam kehidupannya. Ya, tanya entah bapak-bapak atau ibu-ibu, ya. Nah, ini semuanya akan menikmati yang namanya cobaan ini. Apapun itu. Ada yang baik dengan suami tapi nggak baik dengan mertua. Ada yang jadi mertua ternyata juga nggak baik sama menantu. Ya betul, masya Allah ya. Itu langsung dibetulkan ibu-ibu gitu. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita senantiasa dalam keadaan diuji. Dan kalau Allah sudah cinta sama jenengan saya, Allah akan munculkan dua perkara. Ya, Allah akan berikan dua perkara pada hidup kita. Yang pertama adalah apa? Allah akan menjauhkan orang-orang yang tidak baik untuk hidup Anda. Ini bentuk
bentuk tameng, perlindungan dari Allah kepada seorang hamba. Maka ketika hamba itu memutuskan untuk berhijrah, memutuskan untuk kembali kepada Allah, maka coba lihat ya, teman nongkrongnya sudah mulai memutus hubungan ya. Tidak dihubungi lagi, kenapa? Nggak asik dia. Kenapa nggak asik? Dia ngomong dikit astagfirullah, ngomong dikit alhamdulillah. Kok seperti ustadz dia? Ya Pak. Ya ini, tapi inilah kebaikan ya. Dijauhkan, tahu-tahu dikeluarkan dari grup WhatsApp ya. Kok enggak ada pesan masuk, ternyata sudah dikeluarkan. Kenapa? Sudah nggak sepaham lagi katanya ya. Sudah nggak asik lagi. Apa-apa pikirannya dosa terus ya, menjemukan katanya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, kalau Anda menemui keadaan seperti ini nggak apa-apa ya, kita sepakat semua, seluruh dunia memusuhi kita nggak apa-apa, tapi asalkan Allah yang membersamai kita. Ma fi qalbi ghairullah ya, ya cukup Allah saja ya. Seperti keyakinan siapa? Saudara kita yang ada di Palestina, semuanya nggak apa-apa, nggak bantu nggak apa-apa, itu urusanmu dengan Allah ya, tapi biarkan kami berjuang dengan cara kami ya. Ini jamaah, karena kita kaitkan, karena sekarang saudara kita yang di Gaza sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimunculkan setelah itu adalah apa Pak? Allah menguji kita, diberi ujian seperti anak sekolah jamaah ya. Ketika sudah sekolah, masuk mendapat pelajaran, maka di akhir tahun dia akan mendapat ujian ya, mendapat ujian agar apa? Naik kelas tujuannya. Jadi ujian itu tidak ada yang menurunkan kelas, itu tidak ada. Anda cari di mana itu? Tidak ada. Ujian itu selalu menaikkan kita ke kelas yang lebih tinggi. Begitu pula ujian, apa ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyaring ini. Mana yang disebutkan? Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Engkau dihidupkan oleh yang maha menghidupkan. Engkau dimatikan oleh Allah yang maha mencabut nyawa, yang memiliki seluruhnya. Agar satu, tujuan Anda dihidupkan, agar tahu siapa manusia-manusia ini yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya ya. Dan kita tidak saling berlomba dengan orang lain Pak, namun kita berlomba dengan masa lalu kita. Kemarin saya belum istiqomah ya, kemarin saya belum begitu mengilhami atau mengimani Allah dengan benar, sekarang saya sudah mulai menata hati. Inilah kemajuan kita, dan kita tidak bersaing dengan siapapun kecuali dengan diri kita sendiri. Maka bertambah keimanan kita ya. Lucu ketika orang tidak pernah sholat, tidak pernah taat, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah nurut sama Allah, tapi ketika dapat kesulitan, ya Allah ujianku kok berat enak terlalu pede makhluk seperti ini ya. Gimana toh Bu ya? Coba bayangkan saja, Anda tidak daftar sekolah, Anda tidak ikut pelajarannya, nggak pakai seragam, ya, tidak bayar SPP, tidak masuk ke kelas. Kok tahu-tahu waktu ujian Anda masuk bawa kertas, kira-kira diusir apa enggak sama gurunya? Suruh pergi. Kenapa? Tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku jemaah. Begitu pula kita dengan Allah. Kalau seorang mukmin itu ujian dari Allah, tapi kalau ahli maksiat ini azab dari Allah. Ingat ya Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita mantapkan pada diri kita, setiap dosa itu pasti dibalas Allah, pasti Bu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakini ya, kalau Anda beriman,
Apa yang saya hadapi, kesulitan yang saya hadapi saat ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Bisa jadi bentuk kafarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita perlu ketahui bahwasanya setiap kita akan dibalas. Ini dulu sudah ditanyakan ya oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ketika dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ya Rasulullah, apakah benar setiap dosa itu akan dibalas? Ya. Ini Masya Allah, pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang sudah ditanyakan dulu. Iya, setiap dosa pasti akan dibalas. Dengan apa ya Rasulullah? Ya. Lalu Rasulullah memberitahukan bahwasanya setiap manusia akan mendapatkan balasan dosanya. Pernah kehilangan Bapak Ibu? Pernah sakit Bu? Pernah sedih Bu? Ya ini, fahadha ma tusawwis bihi. Dengan itulah Allah menghapus dosa-dosa kita. Ya makanya kalau ada urusan kehilangan ya, apalagi kalau kehilangan di masjid ya. Kehilangan di masjid, wah, ini mana ya? Mana ya? Apa? Hilang dompetku, diambil siapa ya? Di masjid atau teriak maling, tidak boleh. Ya. Adabnya kalau kita kehilangan di masjid gimana Pak? Dicari aja dengan mata kita. Ya. Sekiranya kalau tidak ada ya sudah. Nanti kalau di luar bingung baru ya. Ada apa tuh Pak? Enggak apa-apa. Tadi membawa uang kok jatuh di mana? Oh ya akhir selesai. Bukan diteriak-teriak di masjid. Ya, dipikirnya masjid itu sarang maling gitu ya. Nah inilah Pak. Ini maaf ya. Adab yang sepele seperti ini banyak ditinggalkan jamaah. Ya. Ini kembali lagi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ya. Dan sungguh ini Allah janjikan, kami berikan cobaan kepadamu ya. Dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit rasa lapar, sedikit ketakutan. Ya. Ngecek M-Banking tinggal berapa? 100.000. Ya deg-degan ini Pak. Anak 3 ini ya Masya Allah. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin lihat uang 20 juta ini tinggal dikit ini, sudah deg-degan. Tapi ada saudara kita yang punya uang 50.000 tenang hidupnya. Kenapa? Nah ini tadi, sisi tawakalnya kepada Allah ternyata lebih baik dari kita. Ya. Ini saya ceritakan sebuah permisalan. Ya, ini kisah. Masya Allah, ketemu Bapak supir beca di daerah Gading sana. Saya tanya, Pak, sudah Pak, sudah narik berapa? Alhamdulillah Ustaz. Niki wau narik cuman sekali. Wis disyukuri wae nggih. Wah, akeh mesti, atuh mesti saya gitu. Ya. Oh, ya lumayan. Niki wau mriki-mriko 20.000. Alhamdulillah 20.000. Tapi dinyang 7.000. Dinyang 7.000. Ya. Saya minta 10.000 enggak ada. Adanya 7.000 mau enggak? Akhirnya saya genjot Ustaz. Ya, Masya Allah. Sampai nah itu apa Pak? Nah, ini nasi kucing 2. Ini mau tak bawa pulang sama teh hangat. Mau makan sama istri saya. Dari pagi belum makan. Masya Allah, pulang sama istrinya. Ya. Makan nasi kucing ya. Nasi Banten ya. Makan 2 orang, Masya Allah. Dan Anda tahu saking nikmatnya ya. Saking nikmatnya. Ada menduan itu, ada minyaknya ini. Minyaknya ini kan. Alhamdulillah, sambil apa? Dipelurutkan di dengkulnya. Ya, nikmat. Alhamdulillah bisa makan. Nah, di rumah kita banyak makanan, banyak lauk, ya. Tapi kadang lihat itu kita mandang nggak nafsu. Kenapa seperti ini? Luar biasa. Anda pergi ke gunung gitu sana, hanya untuk apa? Beli, jangan diso. Dan Anda makan lahap di sana. Padahal di rumahmu ada makanan yang banyak. Kenapa seperti ini? Ada lagi ya orang yang diberikan apa vonis kanker Bapak Ibu. Ya, vonis kanker. Dia menjalani hidupnya biasa saja. Ya. Ustadz, saya itu kenapa ya? Alhamdulillah. Saya divonis oleh dokter kanker. Dan saya itu dibilangnya
mati bulan kemarin sudah divonis harusnya mati sebulan yang lalu. Lah ini kok belum mati, Bu? Saya gitu. Kok belum mati? Iya, nggak tahu. Saya pokoknya ke sana kemarin ngaji saja. Saya nggak gagas. Ya, ini tawakal sekali lagi. Ya, terhadap ujian Allah kita yakini tidak ada yang tidak selesai. Allah memulai, pasti Allah akan menyelesaikan. Ini satu bagian dari akidah yang harus kita tanamkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah nasihat yang indah dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu tentang apa? Tentang dunia, ya. Tentang dunia ini. Wa qala Aliun irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini telah berlalu. Kita ini sedang berjalan menuju ke depan, Pak. Wal tahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat itu pasti akan datang menghampiri. Ya. Berapa banyak orang yang kita saksikan dulu hidup sekarang meninggal. Berapa banyak teman yang mungkin berdiri di sini ya, Pak, karena COVID kemarin meredali satu-satu. Ya, kita punya kenangan itu. Dan subhanallah, ya, ini menjadikan kita terus mengingat Allah, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Fakunu min abna'il akhirah, dan jadilah engkau pengikut akhirat, follower akhirat, Bapak Ibu. Ya, amal-amal baik. Saya selalu berpesan sama istri saya, ya, kamu harus mandiri. Mandiri itu bukan bisa cari uang sendiri, bukan. Mandiri dalam hal beramal soleh. Kamu tidak usah jaga siapa anakmu. Nanti doa anak soleh akan iya kalau anakmu soleh. Ya, iya kalau anakmu ingat. Kalau enggak, nah ini bahaya ini. Makanya apa yang bisa kau lakukan untuk beramal soleh, lakukan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Ibu-ibu bisa beramal soleh dengan harta Anda, dengan nafkah yang diberikan suamimu, berikan, ya, nafkahkan, sedekahkan. Ya. Ini jalan agar meraih keridhaan Allah. Ya. Ini banyak sekali kasus, Pak. Ketika, ya, masya Allah, jazakallahu khair. Ya. Ketika ada orang tua begitu sayang sama anaknya, mati-matian, Pak. Sampai-sampai apa? Yang subhat saja dimakan, yang haram diterjang hanya untuk membahagiakan anak. Tentu ini tidak boleh seperti ini, ya. Dengan harapan anaknya berbakti kepada dia. Tapi pernah nggak ada temui setiap hari diberi makan dengan jalur yang dibenci Allah, dengan memakan sesuatu uang yang didapat dari perkara yang haram. Kok bisa takwa kepada Allah dari mana? Ya, maka penting bagi kita untuk menjadikan diri kita sebagai pengikut-pengikut akhirat. Orang yang paham bahwasanya dunia ini adalah awal dari kisah kita di akhirat. Dan ini disebutkan wala takunu min abda'i dunya, jangan jadi pengikut-pengikut dunia. Nanti tidak ada selesainya, Bu. Seneng satu, ya, habis itu ganti lagi. Contoh ini HP ini loh, ya, tiap tahun ganti. Dulu itu, kalau dulu ya, waktu kita masih remaja itu ada apa, ini poliponik ya, dulu itu HP awal itu wis senengnya umum, yang istimewa. Nah sekarang ada yang apa namanya, ini smartphone dan lain sebagainya. Belum lagi kalau yang iPhone ya, mulai 1 sampai 14. Bahkan ada yang jual ginjal gara-gara pengen punya iPhone, Pak. Nah ini jemaah, ya, nuruti dunia tidak ada habisnya. Contoh, kita itu kadang, ya, melalaikan pengingat dari Allah. Diberikan apa? Kulit yang mulai keriput. Diberikan apa? Mata yang mulai kabur. Diberikan apa? Rambut yang mulai berubah. Ini tanda Anda memasuki masa as-suyuh, masa-masa tua. Agar apa? Anda bersiap-siap sebentar lagi dijadikan lemah lagi.
Ya, sebentar lagi kembali kepada Allah, malah enggak dibelikan apa? Semir hitam. Ya, sudah haram dia mengingkari proses daripada fitrahnya manusia. Maka lihat, ini kalau lihat bapak-bapak gini pakai sarung, peci, koko, ya, ini lihat seperti ini fitrahnya mereka. Sudah tua itu banyak ke masjid. Wong tua kok malah ke karaoke. Malah ngobrol di wedangan, pulang subuh, yang lain berangkat ke masjid, kamu berangkat tidur. Ya ini loh Bu, ya. Tanda engkau dibaikkan hidupmu oleh Allah adalah ketika engkau difakihkan dalam urusan agama. Sekarang itu kalau ndak ngaji kok gimana gitu loh ya. Kok ndak duduk majelis itu gimana gitu loh. Tapi ini tidak didapati ketika apa? Dulu waktu aku masih muda, waktu perawan, waktu single, waktu sehat-sehatnya. Tapi alhamdulillah waktu tua kok itu enggak ngaji itu gimana gitu ya. Kalau ini diberikan tanda oleh Allah pada diri Anda, berbahagialah karena Allah menghendaki kebaikan itu untuk Anda. Masya Allah. Ya. Dan orang-orang tua yang jalannya seperti orang tua, ya, kehidupannya selayaknya orang tua, yang semakin dekat kepada Allah, kita itu yang muda itu juga sungkan. Tapi lihat, ya, kalau sudah tua ya, wah, pakai rompi potongan itu ya. Ini ada tatonya sini ya. Dulu tatonya buaya, sekarang tua jadi cicak dia. Ya. Ini ya, kemana-mana kalungnya kalung apa? Bukan kalung apa-apa, kalung gitar. Satria berkalung gitar gitu ya. Ini jamaah. Lah bahaya nggak? Ketika dia genjreng-genjreng, tarik napas, bablas nyawanya. Wal iyadzubillah. Lah kalau ahli zikir, ahli ta'ah, ahli khair, ahli Quran, maka mereka dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, ini Rasul bilang seseorang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Maka yang biasa berzikir, biasa berbuat soleh, biasa bersedekah, biasa berpuasa, engkau dimatikan tidak jauh dari hal-hal baik itu. Makanya dulu saya yo tak pikir yo dapat husnul khotimah sudahan Bu, ya, ngimami sholat lain dulu Ramadan itu, ya, ndak enak badan itu. Wis, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Langsung jatuh saya mengucap la ilaha illallah. Tak pikir seneng Pak, mati dalam keadaan sholat, impian kita Pak, ya. Wah ternyata habis itu ada minyak kayu putih baunya. Oh belum, ini baru semaput ternyata. Oh enggak jadi husnul khotimah. Nah ini berarti pertanda ya, saya masih diizinkan ketemu Anda saat ini. Ada hikmahnya ya. Makanya inilah kalau kita apa ya, pandai mengambil hikmah Pak. Engkau dihidupkan bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian ini dihidupkan untuk sesuatu yang sia-sia? Enggak. Anda itu punya misi. Makanya beruntung ya. Ini dulu saya kesini belum seperti ini ya Pak Ridwan ya. Belum ya. Bahkan di sini itu masih tanah kosong dulu itu. Saya kesini sama syekhnya dulu ya. Kesini lihat. Masya Allah, sekarang saya bingung tadi loh, kok dhuwur mencagae kuwi apik men ya. Wong desa saya kan gumun ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya setiap amal soleh yang ditorehkan di sini meringankan hisab kita di akhirat nanti insyaallah. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Fa innal yauma amalun wala hisab. Ali bilang sesungguhnya hari ini beramal dan tidak ada hisab. Ya. Ada nggak Bu sekarang ya, jenengan pergi keluar kemudian ada orang manggil yang bu sini berhenti dulu, ada apa Mas? Nggak apa-apa, sudah sholat. Nggak ada orang tanya gitu Pak ya, berhenti di perempatan sana depan rumah sakit ini ya,
Mas, berhenti mas, berhenti. Sudah sholat. Ada orang tanya seperti itu Pak? Tidak ada. Ya. Makanya kita itu beramal saat ini. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan langsung. Ya, kita hanya beramal terus, beramal dan yakin amal kita diterima. Terus. Tidak ada perhitungan, belum. Dan nanti wagodan hisabun wala amal, dan besok hanya ada hisab tapi nggak bisa beramal. Sampai-sampai mereka yang sudah ada dalam kubur pengen balik ke dunia, sebentar saja sedekah, berbuat baik, wes sak rakaat rong rakaat ya Allah, aku tak kembali ke dunia. Bahkan mereka sambil pegang kepalanya, ya laitani kuntu turoba, jadikan aku tanah saja ya Allah. Karena apa? Lihat dahsyatnya siksa api neraka. Nah, ini belum kita temui sekarang ya. Bahkan ada orang bilang, walah ustadz yang ngomong neraka, apa ustadz rono? Nah, ini pembantahan seperti ini ada. Maklum ya, belum istiqomah dalam berilmu ya. Kalau kita disampaikan perkara seperti ini, tentunya kita sami'na wa ta'ana ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ujian siapa yang paling berat? Inna min asyaddin nas bala'ul anbiya. Sejatinya ujian manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang setelah mereka, kemudian orang setelah mereka, kemudian orang setelah mereka, berturut-turut. Maka perlu kita yakini ujian kita itu belum seberapa Pak ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena semua manusia ini merasakan cobaan, musibah dan permasalahan yang mampu menyempitkan dadanya. Bahkan Rasulullah SAW yang notabene adalah kekasih Allah, ini pun mendapat cobaan luar biasa. Dan Anda kalau dapat cobaannya Nabi, nangis sudah, mintanya mau mati mesti ya. Pernah dimusuhi orang enggak Bu? Oh pernah Ustaz, saya dimusuhi orang sana ya. Berapa orang? Sekampung atau senegeri? Tidak Ustaz, satu orang. Oh satu saja sudah bikin geger Ustaz. Saya cemas kok, naruh nanti ke sana ketemu dia, kalau nanti wah, ini Nabi ya, dimusuhi sama kaumnya, dikejar ya, dikejar. Bukan mau diajak makan, bukan, mau dibunuh ya. Coba kalau ada orang komplek ini ngejar Anda, bukan minta tanda tangan ya, tapi mau dibunuh Anda, kira-kira gimana? Wah bingung Ustaz. Nah ini loh contoh, sedikit saja sampel. Lalu bagaimana kita akan meminta pertolongan? Ya minta kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir. Ini silahkan nanti diamalkan. Untuk Anda yang suatu saat menemui sempitnya dada Anda, karena permasalahan yang begitu menumpuk, yang luar biasa beratnya, maka ucapkan doa ini ya. Rasulullah SAW ya, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur sahabiah Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Rasulullah pernah katakan, maukah kamu saya ajarkan doa yang bisa kamu baca di saat kamu ditimpa kesempitan? Maukah kamu saya ajarkan doa yang bisa kamu baca saat ditimpa kesempitan? Lalu Rasulullah katakan, Allahu Rabbi la usyrika bihi syai'an. Ini nanti bisa dihafal ya. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an ya. Ini kalau dibaca pas jenengan sumpek-sumpeknya ya, atau mungkin ibu ini baru ketemu karo bojo karena gudo banget ya, atau mungkin bapak yang menghadapi dahsyatnya kecerewetan ibu ini ya, ini semuanya sumpek pengennya mukul apa, baca ini Pak. Allahu Rabbi la usyrika bihi syai'an ya. Apa artinya? Allah adalah Rabbku, aku tidak akan mempersekutukannya dengan apapun.
Dan perlu kita ingat cara Allah mencintai hambanya seringkali tidak dapat dijangkau dengan akal kita. Karena akal kita itu terbatas. Sedangkan cinta Allah itu teramat sangat luas ya. Maka dibutuhkan hati yang bersih, ketulusan iman dan ikhlas untuk membaca pesan cintanya. Jika seorang ayah kadang baru menegur anaknya kalau ia sudah mulai nakal atau mendekati ujung jalan yang ramai, baru ditegur, "Nang, jangan ke pinggir jalan." Jika seorang ibu baru menegur anaknya, jika dilihatnya ia sudah mulai nakal, "Nang, jangan nakal." Namun tidak demikian dengan cinta Allah. Karena cinta Allah kepada hambanya melebihi orang tua pada anaknya, melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Itulah cinta Allah. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Jika hidupmu kadang terasa sesak, ada masalah, kecewa, la haula wa la quwata illa billah, menemui sesuatu yang tidak kamu sukai, karena mungkin itu cara Allah mencintaimu. Dan Allah ingin agar engkau berubah menjadi lebih baik. Misalnya, ketika engkau terlalu berharap pada manusia, kadang Allah berikan kekecewaan. Patah hati yang disengaja ketika apa? Ketika dia berharap pada manusia. Ketika Anda terlalu semangat mengejar dunia, kadang Allah berikan kegagalan. Ketika Anda terlalu bersenang-senang, kadang Allah berikan air mata untuk kita. Ketika Anda mencintai sesuatu yang sampai membuat Allah cemburu, kadang Allah berikan kehilangan untuk kita. Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan ayah ibu kita, Masya Allah. Dan ketika kau terlalu banyak dosa, kadang Allah berikan musibah dan ujian. Begitulah jemaah. Kadang Allah berikan hal yang tidak kita sukai menimpa kita, karena Allah begitu mencintai kita. Maka dihapuskan dosa-dosa dengan cara apa? Diberikan sesuatu yang tidak kamu suka. Coba, ketika aku berikan air mata, ketika aku berikan kesedihan, kemana engkau meminta? Apakah masih istiqomah, masih meminta kepadaku, atau justru meninggalkanku? Sebab bisa jadi dengan berbagai ujian dan masalah yang menimpa kita, itu cara Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, sehingga kelak di akhirat kita akan mendapat derajat yang tinggi. Karena itu jamaah, bila segala sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita, maka biasakan untuk belajar sabar dan ikhlas. Sebab barangkali itulah cara Allah menyampaikan pesan cintanya untuk kita. Karena Allah sebaik-baik memilih rencana, dan Allah Maha tahu hikmah di balik semua itu. Masya Allah. Allah tidak akan pernah menyakiti hambanya. Ingat itu. Apalagi kok kita sampai, ya Allah, hidup sekali kok sakit terus, hidup sekali kok susah terus. Baru senang sebentar, ya Allah, sudah kau ambil dia. Baru enak sedikit, ya Allah, sudah susah lagi. Ahsinu dzanna billah. Berbaik sangkalah kepada Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di pagi subuh yang diberkahi ini, marilah kita memohon kepada Allah. Ingatlah, ketentuan Allah itu lebih indah dari rencanamu. Allah tahu apa yang kau rasakan. Wajar bila kau rasa gundah, dan tak perlu resah berkepanjangan. Hapus air mata Anda dan yakini setiap kita akan mendapatkan solusi atas segala masalah kita. Fasbir sabran jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bersabarlah karena innallaha ma'as sabirin. Memang ini ringan diucap, namun berat untuk dilakukan. Karena sesungguhnya sabar hadiahnya adalah surga, Bapak Ibu. Ketika kita diuji dengan contohnya satu masalah, sakit,
diuji dengan sakit, sungguh luar biasa. Jadi makna sakit itu kalau dari tinjauan syar'i, dari melihat dari apa ini kekuasaan Allah, maka kita akan mendapatkan banyak pelajaran Bapak Ibu. Sakit itu kalau kita sikapi dengan positif, maka sakit itu adalah zikrullah. Yang ketika sedang sakit, orang akan lebih sering menyebut nama Allah, Pak. Ketika sakit gigi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, mau disuntik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia banyak menyebut nama Allah. Yang kena asam urat itu, Pak, berdiri, astagfirullahaladzim, dinikmati betul. Dia lebih sering daripada ketika dia sehat, dia lupa dengan nama Allah. Dan sakit itu istighfar, Pak. Orang yang sedang sakit akan banyak memohon ampun kepada Allah. Yang tidak pernah berzikir, dia pun berzikir kepada Allah. Sakit itu tauhid, Bapak Ibu. Apa makna tauhid? Bukankah saat sedang hebat rasa sakitnya, maka kalimat thayyibah yang akan dia gelar. Anda tahu, ketika naik pesawat, dan kebanyakan ketika pesawat itu mau jatuh, mereka menyebut satu nama, Allah. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal yang nyebut itu belum tentu sholat. Tapi ketika di ujung kelemahannya, yang dia sebut secara fitrahnya adalah Allah, maka sakit itu tauhid, Pak. Rumah sakit, ya, banyak orang sakit, luar biasa, diajarkan. Makanya kalau kita dengar orang sakit, jenguk, biar Anda syukuri nikmat sehat Anda, Pak. Ini yang non sewu ya, yang nggak muda-muda lagi masih bisa sholat subuh di sini, Pak. Ya, ini bersyukur kepada Allah. Ya, saya bisa datang ke sini, ya. Ini ya jauh bagi saya. Rumah saya Mojolaban, ya, luar kota loh itu. Ya, lewati Solo, ya toh, jauh gitu. Masya Allah. Tapi kenapa harus ke sini? Ya, karena satu, ingin mencari ridha Allah. Ya, ya, saya ini hadis seminggu 2 kali. Ya, saya cuci darah seminggu 2 kali. Ginjal saya fungsinya tinggal 5%, Pak. Ya, minum pun dibatasi. Makanya ya iki delok tok, rapopo. Ya, ya, Masya Allah, itu pahala tapi Ustaz. Ya, ya, Masya Allah. Ya, tiap Senin Kemis disedot. Dan ketika disedot ini, Ustadz rasanya apa? Tidak sakit, panas. Jadi seperti nyawanya sudah ditarik. Balik. Kalau salah-salah bisa anfal, mutah darah. Senin Kemis. Lah Ustadz kok bisa kesana kemari? Iya. Kenapa? Saya gampang berpikir positif saja. Ya. Ustadz kok bisa kesana? Iya. Saya kalau Senin Kemis tidak bisa ngisi, ya. Karena apa? Saya jenguk ginjal saya di PKU. Ginjal saya sementara tak titipkan sana. Ya. Karena apa? Dibersihkan di sana. Ya sudah, ke sana tidak ada beban. Tapi kalau ada beban, lihat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Saya itu kadang ya, ini diuji sama Allah. Nah, ya, kowe sing gawe ngekon sabar, mulutmu iki. Sekarang kowe iso sabar, Bro. Pembuktian. Ya, ridho enggak dengan keputusanmu? Ridho enggak? Demi Allah kita ridho. Mau dicampakkan, mau diapakan, Allah yang memutuskan, kita ridho, Pak. Jangan pernah menolak takdir Allah. Kufur antum semua. Ya, maka dinikmati, Masya Allah. Kalau ya pagi itu, ini hanya pengalaman saja supaya Anda hati-hati, Pak. Lihat orang jalannya seperti mayat karena wajahnya sudah kuning semua, matanya kuning, ya. Mulai Ustadz sehat, gitu. Alhamdulillah, pripun? Dia ini makan apa? Sambel apa kira-kira? Sambel terasi, Ustadz. Loh, ini iso bercanda, Bu. Padahal nyawanya di ujung tanduk. Lalu Anda yang sehat-sehat ini, Anda yang seger-seger ini, kira-kira amalan apa yang Anda siapkan untuk Allah? Kita bermuhasabah pada diri kita, Pak. Ya, sooner or later, cepat atau lambat, kita akan dipanggil oleh Allah. Amal apa yang sudah kita siapkan?
Maka di pagi hari yang mulia ini, semoga ini menjadi pengingat bagi kita. Ini maaf, sudah terang atau memang sudah? Itu bukan lampu, bukan ruangan ya sebelah ya? Oh bukan, berarti memang sudah siang ini, sudah pagi ini ya. Masya Allah ya. Kalau bicara masalah seperti ini, insya Allah cepat waktunya ya. Tapi lama bagi orang-orang yang berharap kapan entai. Maka jamaah yang dirahmati Allah ya, kita tidak meminta apapun kecuali ridha Allah. Takdir seberat apapun itu nikmat dari Allah ya. Asumsikan positif Pak, berhusnudzon kepada Allah. Apalagi para pendosa. Para pendosa itu wajib apa? Berhusnudzon kepada Allah, bahwa apa yang saya lakukan ini saya yakin akan menjadi penyebab Allah ridha kepada saya. Dan ini marilah kita tempuh bersama, kita ikhtiarkan bersama, semoga kita menjemput kematian dengan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita semakin ingat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asyik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu warisa minna, waj'al tha'rana ala man dhalamana, wansurna ala man ahdana, wa la taj'al musibatana fi dinina ya Allah ya dzal jalali wal ikram, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Allah, wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajilna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkahi kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi anak cucu kami ya Allah, berkahi lingkungan kami ya Allah, berkahi guru-guru kami ya Allah, berkahi kaum muslimin, berkahi saudara kami yang berada di Gaza ya Allah. Berkahi anak kami yang sedang belajar, mudahkan ia menghafal Quran ya Allah. Pertemukan dengan anak-anak yang saleh, teman-teman yang baik ya Allah. Jauhkan mereka dari buruknya akhlak dan buruknya kelakuan ya Allah. Berikan suami kami kebanggaan dalam berislam ya Allah. Berikan kepadanya jalur kemudahan dalam mencari rezeki yang halal ya Allah. Berikan kepada kami istri-istri kami ya Allah karunia berupa surgamu, atas kelelahannya menjaga harta kami, atas kelelahannya mendidik anak kami, atas kelelahannya dalam taat kepada suami. Ya Allah, berkahi keluarga kami sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim ya Allah. Berkahi keluarga kami sebagaimana Engkau berkahi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahi keluarga kami ya Allah sebagaimana Engkau berkahi keluarga Luqmanul Hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.